Malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'raj. Saudara sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi sebagai sebuah pemberian, itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya. Pemberian Allah kepada seorang nabi itu biasanya mirip-mirip saja dengan pemberian Allah kepada umat nabi tersebut. Makanya di zamannya Nabi Isa alaihissalam banyak dokter-dokter hebat dari umatnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu punya mukjizat nyembuhin orang, bahkan menghidupkan orang mati sekalipun. Nabi Isa kan, gitu ya, balikin matanya orang yang buta, penyembuhan-penyembuhan. Jadi zamannya itu, di zamannya Nabi Isa banyak sekali umatnya Nabi Isa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dokter-dokter yang sangat hebat. Pemberian Allah pada seorang nabi itu diberikan juga kepada umatnya. Jenis-jenis karomahnya umatnya Nabi Musa itu mirip dengan mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Gitu ya, Nabi Musa kan karomahnya mirip pembatalan sihir kan begitu ya. Nah itu umatnya juga banyak tuh yang diberi karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan yang mirip dengan hal-hal yang semacam itu, yang kayak mirip-mirip sama urusan-urusan ngalah-ngalahin sihir lah gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemberian yang sangat besar kepada hambanya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah pemberian terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Jadi gini teman-teman. Kita nih mudah-mudahan selamat di akhirat, Allah izinkan kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, pemberian Allah yang lebih tinggi dari surga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, waridwanullahi akbar. Sungguh keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga sekalipun. Kemudian di atasnya surga, di atasnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmatnya an-nazar ila wajhillah. Bertemu, memandang Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari akhirat nanti ada wajah-wajah yang sangat berseri-seri, sangat bercahaya wajahnya. Di surga semua orang senang, tapi ini bukan cuman senang. Ada sebagian wajah-wajah yang gak cuman senang, gak cuman happy, tapi dari senangnya sampai bercahaya. Teman-teman sekalian, kamu lihat gak matanya anak kecil kalau pas kamu lagi senengin dia? Binar-binar. Binar-binar matanya. Subhanallah, kan begitu? Sama kayak mata mak-mak kalau habis lihat transferan. Ngambek cemberut mulu. Suami udah tahu nih, saya barusan udah transfer. Langsung tuh matanya Allah cerita, jadi orang tuh kalau lagi bahagia, binar mata kebahagiaan, itu teman-teman sekalian terlihat. Menjadikan wajah tuh kayak jadi lebih bercahaya gitu. Makanya kita kalau ngeliat orang mukanya, mukanya kayak surem gitu kan. Iya, biasanya lagi sedih gitu, lagi duka. Begitu ya, muka orang kelihatan suram begitu kan. Nah ini sebaliknya, wajah kalau lagi seneng tuh bercahaya. Saudara sekalian, Allah cerita di hari akhirat nanti di surga.
Surga semua orang mukanya udah seneng, tapi ini wujuh yaumaidin nadhirah. Jadi ada wajah yang bercahaya mukanya. Kenapa begitu? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka adalah orang-orang yang diizinkan memandang Allah. Bertemu Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenikmatan tertinggi di surga. Bertemu memandang Allah. Bagaimana menurutmu ketika hal itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia saat ia masih berada di dunia? Sayyiduna Muhammad. Pemberian tertinggi. Yang diminta sama Nabi Musa tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzur ilaik. Katanya Nabi Musa, ya Allah pengen dong. Kita ketemu dong ya Allah. Karena Nabi Musa sering bercakap-cakap. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah suka berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Dan memang manusia, teman-teman saya sekalian, kita nih kalau udah sering dengerin suaranya, lama-lama pengen ketemu. Kan begitu? Banyak saya ketemu orang-orang yang sampai sekarang, Ustazah saya gak pernah ketemu sama Ustazah. Nah emang kamu gak hadir? Ustazah saya tinggal di hutan. Di pedalaman mana gitu. Ya, emang jauh ya. Jadi orang tuh secara natural aja, emang secara tabiat orang. Biasa dengar suara, biasa bercakap-cakap, berbincang-bincang, teman-teman. Akhirnya jadi pengen berjumpa. Nabi Musa kayak begitu. Hingga akhirnya Nabi Musa bilang, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah saya pengen berjumpa denganmu. Kata Allah SWT, ya Musa lan tarani. Wahai Musa, kamu tak akan mampu bertemu denganku. Berjumpa denganku, memandang aku, kamu gak kuat. Wahai Musa. Anzur ilaik, aku gak bisa. Kamu gak bisa. Tapi kalau kamu masih penasaran, datanglah ke gunung. Kalau gunung bisa kuat, mungkin kamu kuat. Tapi kalau enggak, gunungnya gak kuat, apalagi kamu. Nabi Musa ngelihat gunungnya zalzal, gunungnya berguncang. Nabi Musa kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah maafkan aku, meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak berhak atasnya. Nabi Musa adabnya paham. Bukan berarti Allah gak bisa dilihat. Allah bisa. Tapi Allah gak mau ngasih itu kepada Nabi Musa. Karena ini adalah pemberian yang Allah SWT akan khususkan kepada seorang manusia yang lebih Allah cintai daripada Nabi Musa. Nabi Musa mulia, tapi ada yang lebih mulia. Nabi Musa tercinta, tapi ada yang lebih Allah cintai daripada Nabi Musa. Namanya Sayyiduna Muhammad. Bu, Allah kasih hadiah indah ini, Bu, sesudah Nabi melewati derita panjang. Maka ibu-ibu sekalian, saya sampaikan padamu, kalau dalam hidupmu sekarang ini kamu sedang berada dalam titik terendah kehidupan. Kalau kamu merasa, Ustazah, saya sedang diuji sama Allah. Ustazah, saya sekarang sedang berada dalam penderitaan. Ustazah, saya lagi sulit. Ustazah, sekarang ini ya Allah, Ustazah, ujiannya berat banget nih rasanya. Ustazah, saya lagi sakit banget. Ustazah, saya lagi sulit banget. Saya lagi sedih banget. Saya lagi apapun aja dari jenis rasa gak enak yang Allah kasih kepadamu, Bu. Gak apa-apa. Karena Bu,
Pelangi indah seringkali muncul sesudah hujannya reda. Tungguin. Kamu hanya perlu punya satu senjata menghadapi kesulitan dan penderitaanmu itu, namanya sabar. Ibu, apa namanya? Sebab sabar itu kayak jadam. As-sabru kasibri fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu kayak jadam, pahit rasanya, cuman dampaknya, hasilnya manis sesudahnya. Sabar kayak gitu. Ustazah nih saya nih, kok gak habis-habis ya Ustazah? Katanya habis kesabaran ada manisnya. Manisnya kapan ya Ustazah? Ya sabar aja. Sabar aja. Kadang-kadang gak dikasih manis di dunia Ustazah, ada yang kayak begitu? Ada. Karena Allah mempersiapkan segala kemanisan untukmu kelak di akhirat nanti. Bu, Nabi Muhammad tuh pesen buat kita. Ini ya, saya sampaikan dengan sepenuh rasa padamu. Buat yang lagi sedih, buat yang lagi susah, buat yang lagi ada dalam derita, buat yang lagi keadaannya nggak enak dalam hidupnya, saya minta kamu dengerin saya baik-baik. Emang sih kita tuh kalau lagi diuji, Bu, ya Allah, kadang-kadang emang benar-benar gitu ya. Allah punya ujian tuh rasanya perih banget, sakit banget, pedih banget, sedih banget, nyeri banget. Emang Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Karenanya Nabi Muhammad pesan sama kita nih umatnya. Kata Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulquni alal haud. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Wahai umatku yang sabar, kelak kalian akan berjumpa denganku di depan telagaku. Yang sabar. Dan banyak dari umatnya Nabi Muhammad yang Nabi tidak hanya akan menjumpainya di depan telaganya, dari sebelum itu di mahsyar udah dikasih bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Bahkan ada yang lebih awal daripada itu, di barzakh. Bu, di barzakh. Begitu dia meninggal dunia, di alam barzahnya, di kuburnya, udah bisa ketemuan sama Nabi Muhammad. Dan ada juga yang lebih awal daripada itu. Begitu meninggal dunia, rohnya keluar, Nabi Muhammad berkenan menyambutnya. Ada. Dan saya kasih tahu, untukmu yang sedang susah, untukmu yang sedang merasa menderita, untukmu yang saat ini merasa dalam titik terendah kehidupan, apapun jenis ujianmu, apapun jenis kesusahanmu, saya minta kamu untuk bertahan, sabar, tetaplah takwa, tetaplah di jalan Allah. Jangan pilih jalan yang salah, jangan pilih jalan yang salah. Tetaplah kamu pilih jalannya Nabi Muhammad, sebab kamu umatnya Nabi Muhammad. Dan seperih apapun ujianmu, kalau di saat kamu meninggal dunia, kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad, kamu akan tahu bahwa ujianmu tersebut sesuatu yang murah. Murah. Untuk Allah bayar dengan seindah-indah pertemuan. Untukmu para ibu yang punya banyak anak, sabar Bu, yang sabar. Kadang-kadang anakmu
pengen kamu masukin lagi ke perut. Ada waktunya gitu kan. Yang sabar, tetaplah baik. Ya Bu ya? Pelukin anaknya, sayangin anaknya. Dia umat Nabi Muhammad. Dia umat Nabi Muhammad. Sayangi yang benar, sayangi yang benar anakmu Bu. Sayangi yang benar. Siapa tahu dengan kamu melakukan hal itu, nabinya anakmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ridho padamu. Kamu udah baik sama umat saya. Saya mau ketemu sama kamu. Waduh, kelar tuh udah urusannya. Murah tuh. Harga yang murah untuk sebuah pertemuan yang sangat indah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad dikasih Isra Mi'raj Bu, hadiah indah ini Nabi nggak pakai minta. Nabi nggak pernah. Nabi itu tawadu. Ya Allah Bu, Ibu asal tahu Nabi Muhammad. Ini my favorite person tentu saja. Selain Sayyidina Umar ya tadi ya. Karakternya luar biasa indahnya Sayyidina Umar. Loh, ini sebuah kemewahan karakter. Sebuah kesempurnaan pribadi. Al-insan al-kamil, manusia paling ideal. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Bu dapat hadiah Isra dan Mi'raj ini, Nabi nggak pakai minta. Sebab Nabi itu orangnya tawadu, tawadunya sampai saya pernah dengar salah satu dari syekh saya, namanya Syekh Umar Khatib di Hadramut dulu. Beliau mengatakan hakikatut tawadu innama huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang yang bisa tawadu tuh Nabi Muhammad. Para nabi, para wali itu mereka tawadu. Tawadu itu Bu, menempatkan diri di bawah nilai mereka yang sesungguhnya. Itu namanya tawadu. Jadi tempatnya di sini, dia taruhin dirinya di sini. Nah, itu namanya tawadu. Gitu ya. Seharusnya dia diperlakukan gimana, gitu kan? Nah, tapi dia memperlakukan dirinya di bawah itu. Itu namanya tawadu, melihat diri lebih hina daripada nilai dia yang sesungguhnya gitu. Kalau nilainya 9, nilai 8, dia naruhin dirinya tuh di 4, 5, itu tawadu. Itu katanya Syekh Umar Khatib, yang bisa begitu tuh Nabi Muhammad. Karena nilainya Nabi Muhammad 100, Nabi Muhammad tuh suka naruhin dirinya bawah banget gitu. 9, 8, padahal hakikat beliau nilainya 100. Ibarat katanya. Nah kalau kita nih ibu-ibu sekalian, katanya Syekh Umar Khatib ya, beliau mengatakan, saya pikir-pikir bener banget. Amma minnana falaysa bitawadu, kata beliau. Kalau dari kita nih namanya bukan tawadu. Kan tawadu meletakkan diri lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Lah kalau kita nilainya aslinya rendah, namanya bukan tawadu Bu, tapi tahu diri. Namanya bukan tawadu tapi tahu diri. Nabi Muhammad manusia paling mulia di sisi Allah, tapi Nabi Muhammad nggak pernah ada ceritanya doa ya Allah aku ingin berjumpa denganmu. Nabi Muhammad bahkan nggak pernah doa ya Allah kasih dong saya kayak yang kau berikan kepada Nabi Musa ya Allah. Aku ingin bercakap-cakap juga denganmu. Nggak pernah. Nabi Muhammad nggak pernah minta kayak begitu. Lantas apa permintaannya Nabi Muhammad? Bu, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi Muhammad kalau udah datang mendung, Nabi Muhammad akan duduk di tempat beliau sholat, di mihrab beliau. Nabi Muhammad akan doa, istighfar, mohon ampun, minta sama Allah, minta selamat, sampai turun hujan atau mendungnya hilang. Sampai hujannya turun atau mendungnya hilang. Ketika ditanya, mengapa engkau berbuat seperti itu wahai Rasul?
Serius banget doanya Rasul. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, aku khawatir jika ini sudah waktunya Allah menurunkan hujan api dari langit. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Tawaduknya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang beliau takuti justru turunnya azab dari langit, Bu. Boro-boro mau minta hadiah sama Allah. Beliau merasakan dirinya nih kayak, saya nggak pantas buat dikasih hadiah gitu. Ngerasanya tuh kalau Allah selamatin saya dan umat saya itu udah bagus banget. Kayak gitu tuh Nabi Muhammad dari tawaduknya beliau. Sang tawadu ini, sang mutawadi ini, orang yang tawadu ini sudah mengalami derita panjang. Pada tahun ke-10 beliau keluar dari pemboikotan. Istrinya udah tinggal tulang berbalut kulit 2,5 tahun di pengasingan. Nggak makan kecuali sangat sedikit sampai habis badan Nabi, habis badan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bercerita, kuntu amshi amyalan. Saya harus berjalan bermil-mil jauhnya buat mencari daun-daunan hijau pengganjal lapar yang sudah tak lagi tertahankan. Wanita paling mulia ini sampai harus makan rumput dan daun-daunan hijau karena lapar yang sudah tidak tertahankan. Pulang sakit Sayyidah Khadijah. Udah bebas nih dari boikot, sakit. Di boikot itu ibu-ibu 2,5 tahun. Bukan seminggu, 2 minggu. 2,5 tahun. Dalam derita kayak begitu. Sakit Sayyidah Khadijah, kemudian meninggal dunia. Dalam waktu gak berjauhan dari itu, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, meninggal dunia juga. Tahun itu 2 perisai, 2 senjatanya Nabi Muhammad meninggal dunia. Orang yang paling, jadi orang kafir Quraisy kalau mau nyakitin Nabi, mikirin salah satu dari 2 orang ini. Gak enak dah, bininya dulu waktu saya susah dia ngutangin saya. Gak enak kalau mau ngapa-ngapain Muhammad, gak enak sama bininya. Kadang kalau mau ngapa-ngapain Muhammad gak enak nih. Dia kan anaknya Abu Thalib gitu. Nah, maksudnya anak angkatnya Abu Thalib kan begitu. Teman-teman sekalian, keduanya meninggal dunia di tahun yang sama. Nabi sejak hari itu jarang keluar rumah karena kesedihan yang tiada tara, dan karena kalau keluar rumah pulangnya nggak pernah selamat, Bu. Tinggal Sayyidah Fatimah aja nangisin setiap kali abahnya pulang. Udah sih bah, gak usah pakai keluar sih bah. Kadang-kadang pulang nih Bu nih, memar-memar badannya. Dipukulin kaum kafir Quraisy. Kadang-kadang pulang-pulang nih ibu-ibu sekalian, gak jelas mukanya karena dilemparin tanah. Keadaan-keadaan yang begitu mengenaskan. Saudaraku sekalian, terjadi sesudah kewafatannya 2 orang paling tercinta di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu titik terendah dalam kehidupannya Nabi Muhammad, sampai nggak berani keluar. Ibu-ibu kebayang nggak kayak apaan? Akhirnya Nabi pun memutuskan untuk berangkat hijrah ke Taif. Bu, bukannya diterima di Taif, malah dilempari batu seperti mana yang ibu-ibu tahu. Pulang-pulang bukannya mendapatkan perlindungan, malah kaki beliau berdarah-darah. Titik terendah dalam kehidupannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian lihat, sabar benar nih. Bahkan di saat terluka doanya, maafkan aku ya Allah, nggak bisa nyari solusi buat masalah saya sendiri ya Allah.
Maafin saya yang kurang pinter ya Allah. Maafin saya yang gak maksimal ya Allah. Sampai mereka melempari saya, sampai mereka berlaku semacam ini pada saya. Maafin saya Allah. Aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Aku mengadu padamu ketidakmampuan aku mencari solusi atas permasalahan hidupku. Tapi ya Allah, meski apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Indah hatinya. Nggak ada tuh nyumpahin orang. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad mendoakan orang lain dengan keburukan. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan ketika ja'a malakul jibali faqala atbiquha faqala la bal artajil uqbana. Ketika datang malaikat penjaga dua gunung, ya Allah kami himpit aja biar pada mati semuanya, gimana wahai Rasul? Nabi Muhammad bilang, enggak, saya berharap andai pun mereka enggak beriman, siapa tahu nanti anak-anaknya beriman. Didoakan dapat keturunan soleh-solehah. Manusia satu ini sabarnya luar biasa. Atas indahnya kesabarannya Nabi Muhammad, Allah kasih hadiah. Malam 27 Rajab, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai di Sidratul Muntaha, ketemu langsung berjumpa sama Allah. Kana qaba qausaini au adna, di tempat yang bahkan malaikat Jibril pun gak bisa nemenin. Di tempat yang bahkan malaikat Jibril pun pamitan. Sampai sini aja saya bisa nemenin wahai Rasul. Nah, padahal malaikat Jibril itu tour guide-nya Nabi Muhammad. Di perjalanan Isra Mi'raj, tour guide-nya pamitan. Kata Nabi, ya Jibril afi mithli hadzal makan tarakal habibu habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Katanya sayang, kenapa saya ditinggalin di tempat terasing semacam ini? Katanya malaikat Jibril, bukan gak sayang wahai Rasul, malana illa lahu maqamum ma'lum. Semua dari kami punya tempat yang tertentu, kalau saya langkahi dari apa yang sudah ditetapkan Allah, terbakar jasadku. Nggak apa-apa wahai Rasul, nggak apa-apa. Engkau nggak akan sendirian, engkau nggak akan berjalan, engkau diperjalankan. Saya hanya pesan padamu ya Rasulullah, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang kita kalau ketemu sama orang yang kita sayangi, kita cintai, apalagi secara spontan, secara kejutan gitu, waduh, kadang-kadang lupa ucap salam dari senengnya, betul? Kadang-kadang tuh anak-anak tuh kan ketemu artis teriak-teriak, sampai ada yang pingsan. Ya Allah. Jadi dipesenin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kaifa uhayyi ya Jibril? Bagaimana caraku ucap salam kepada Allah wahai Jibril? Nabi nggak ngerti nanya. Karena kita tuh punya guru kayak begitu tuh. Ikut sama apa yang diajarin guru. Diajarin, denger, sami'na. Nabi nggak ada yang, oke, siap, ucap salam Jibril, siap. Saya karang dulu dah. Nggak gitu. Nanya, gimana cara ku ucap salam wahai Jibril? Malaikat Jibril ajarin, kul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Jadi kamu di saat sholat pas tahiyat itu kamu ngucap salam sama Allah. Kamu lagi ngucap salam sama Allah, teman-teman. Karena kalau kita ucap salam sama orang, bahkan sama Nabi sekalipun kita bilang assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu salam kita sama Nabi Muhammad. Artinya semoga kesejahteraan dari Allah, Allah limpahkan kepadamu. Salam sejahtera dari Allah untukmu wahai Nabi Muhammad. Nah kalau kita ucap salam kepada Allah,
Ya Allah, semoga keselamatan dari Allah untukmu ya Allah. Nah, nggak bisa begitu. Jadi Nabi Muhammad nanya, gimana cara saya ucap salam? Diajarin. Nah, malaikat Jibril, kul at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Naik Nabi Muhammad, menembus hijab demi hijab, alam demi alam, lewatin kolam, lewatin lauhil mahfud, lewatin rafrafil ahdar, lewatin kursi yang kata Allah wasi'a kursius samawati, lewatin arus, lewatin segala macam hijab demi hijab, hijab demi hijab, sampai di Sidratul Muntaha, kana qaba qausaini au adna. Ustazah, jadi Allah nih adanya di Sidratul Muntaha? Enggak teman-teman, enggak. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, sebab semua arah, semua tempat Allah lah yang menciptakannya. Ya. Lah terus kok ada Sidratul Muntaha, Ustazah? Iya, karena Nabi Muhammadnya perlu tempat buat ketemu sama Allah. Allahnya nggak perlu tempat, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Tapi Nabi Muhammadnya perlu tempat, sebab Nabi Muhammad makhluk. Makhluk bertemu dengan Allah harus ada tempat pertemuannya. Allah pilih Sidratul Muntaha. Sidrah itu puncak, Muntaha itu tertinggi. Jadi udahlah puncak yang tertinggi pula. Itu tempat nggak ada yang pernah sampai di sana sebelum ataupun sesudahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bahkan para malaikat-malaikatnya Allah. Tidak siapapun adalah tempat indah pertemuan Allah dengan Sayyiduna Muhammad. Begitu ketemu sama Allah, Nabi Muhammad sujud. Di tempat yang nggak ada yang sampai di sana sebelum dan sesudah beliau. Habis sujud beliau duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan pesan malaikat Jibril kepada beliau. Itu yang dipilih Nabi Muhammad, duduk tawarruk, duduknya budak di hadapan tuannya. Dulu budak-budak tuh kalau dipanggil sama tuannya duduknya kayak gitu, kayak abdi dalam, ya, abdi dalamnya kerajaan-kerajaan tuh. Nah kalau duduk di hadapan majikannya kan duduknya kayak gitu. Duduk tawarruk kan, duduk tahiyat akhir, duduknya budak di hadapan tuannya. Nabi Muhammad duduk dengan duduk semacam itu. Nabi nggak sila, Nabi nggak iftirash, kayak duduk di antara dua sujud tuh iftirash. Nabi nggak gitu. Apalagi selonjoran, nggak ada. Langsung, saya langsung lihat-liatin mak-mak yang selonjoran. Nggak apa-apa. Bu, Nabi duduk tawarruk. Kemudian Nabi ucap tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, at-tahiyat, semua jenis penghormatan. Al-mubarakat, semua kebaikan yang terus bertambah. At-tahiyatul mubarakat. Terus at-tahiyatul mubarakat. As-salawat, semua salat, semua doa. At-tayyibat, semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan di atas muka bumi ini, semuanya kami persembahkan lillah, untukmu ya Allah. Semua jenis penghormatan, semua jenis kebaikan, semua salat, semua doa, semua ibadah, semua hal-hal indah, hal baik yang kami lakukan, semuanya kami persembahkan untukmu ya Allah. Salam Nabi Muhammad kepada Allah. Allah jawab salamnya dengan jawaban Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Makanya kita kalau baca sholawat yang di sholat itu nggak pakai salam, sholawatnya doang, nggak pakai salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka. Oh, itu nggak ada salamnya. Kita nggak bilang Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta. Nggak ada. Nggak ada. Allahumma sholli aja. Kenapa nggak pakai wasallim? Karena salamnya udah di depan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya Ustazah, kok selama ini saya nggak kepikiran. Ya kamu emang gitu. Males mikir. Betul. Iya. Baru dikasih, oh nggak tahu artinya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad SAW diucapin salam sama Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, Bu, kayak apa senangnya bisa berjumpa dengan Allah. Sujud di hadapan Allah. Bu, kita aja nih Bu sujud nih. Di Tanah Abang sama depan Ka'bah beda rasanya. Betul gak? Beda loh rasanya loh, beda. Segitu baru di rumah Allah. Gitu kan ya? Lagi mana rasanya Nabi Muhammad sujud langsung di hadapan Allah di Sidratul Muntaha. Ya Allah, ya Allah. Habis itu habis sujud ucap salam, terus salamnya dijawab sama Allah. Itu tingkat kebahagiaan yang enggak ada tarak bandingnya. Udah mentok tuh, bahagia mentok. Segitunya ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad ada yang enggak dilupakan. Kita kan kalau lagi senang banget suka lupa sama orang. Oh, ibu-ibu lagi makan enak aja nih kan mertua lewat nggak tahu nih gitu kan. Ini Ustazah Halimah lewat kita cuekin nih gitu. Teman-teman sih sekalian, itu ada tuh keadaan-keadaan seneng yang sampai bikin orang tuh lupa segalanya. Tapi Nabi Muhammad segitunya ada yang nggak dilupa. Begitu dijawab salam sama Allah, Nabi Muhammad langsung jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Terima kasih ya Allah atas salamu untukku dan sampaikan itu pula untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Jadi kalau kamu solehah, kamu masuk dalam salamnya Allah kepada Nabi Muhammad, dalam salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi segitiga cinta antaramu sama Allah, antaramu sama Nabi Muhammad. Kalau kamu solehah, nah itu masalahnya. Solehah apa nggak solehah? Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya solehah. Amin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh malaikat langit nggak ada di situ, tapi diperdengarkan perbincangan indah ini, yang di langit yang di bumi. Mereka semuanya bergemuruh dengan ucapan salam, dengan ucapan solawat. Mereka langsung begitu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mereka langsung, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu diabadikan dalam tahiyat kita, biar kita masuk dalam segitiga cinta itu, biar kita selalu mengulang-ulang hubungan indah, hubungan paling halal, hubungan paling mesra seharusnya, hubungan paling intim. Jangan bilang gak ada orang peduli sama kamu, jangan bilang kamu gak punya hubungan sama apa-apa, jangan bilang bahwa kamu gak ada seorang pun yang memikirkan hidupmu. Teman-teman saudaraku sekalian, 5 waktu dalam sehari semalam kamu diingatkan tentang sebuah jalinan hubungan, bahwa kamu umat Nabi Muhammad yang dibawa sama Nabi Muhammad, diingat sama Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha.
bahwa kamu adalah umat manusia yang Allah undang hingga di Sidratul Muntaha. Biar kamu ngerti betapa berharganya dirimu. Jangan pernah mau merendahkan diri dengan mengemis-ngemis cinta manusia. Kalau ada yang mau pergi dari hidupmu, biarkan pergi. Jangan ngemis-ngemis sampai segitunya. Kamu saya ceraikan, jangan dong. Ngapain? Bu, ibu tahu kenapa kalau sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Karena kamu tidak perlu merunduk untuk yang akan meninggalkanmu pergi. Orang kalau mau pergi, pergi aja. Kamu nggak usah takut ditinggalkan temanmu, ditinggalkan siapapun. Kamu punya Allah, kamu punya Rasulullah. Jelas? Tapi jangan kemudian nantang-nantang. Saya memang kayak begini jadi istri. Kalau kamu nggak mau, tinggalin aja. Saya punya Nabi Muhammad dalam hidup saya loh. Katanya Nabi, kamu yakin? Kamu yakin saya mau kamu? Ya Allah bu. Karena kalau yang kayak begituan tuh sombong. Nabi nggak mau loh mau umatnya yang sombong. Nabinya udah tawadu kayak begitu. Tapi kalau kamu tanpa apa-apa, kemudian suamimu naksir janda belakang rumah, nggak usah takut ya bu ya. Bu, nggak usah takut ditinggalin anak. Bu, ada banyak ibu-ibu nih, anaknya mau nikah takut. Dia anak laki ustazah. Terus ntar kalau dia lebih sayang sama istrinya daripada sama saya, loh? Ntar saya sama siapa, loh? Jangan takut ditinggalin sama orang, ya bu. Jelas bu. Udah tahun 2026 nih. Ibu gak usah takut ditinggalin siapapun. Kamu punya Allah, kamu punya Rasulullah. Kamu kalau nikahin anak laki-laki kamu gak akan kehilangan anak. Seharusnya anak kamu jadi nambah. Yang sayang memantu. Ayo. Yang sayang sama yang jadi mantu juga, yang sayang sama, masa mau sama anaknya doang, mamanya enggak? Iya. Kamu jadi punya dua orang tua, kan gitu ya? Orang tuamu dan mertuamu. Sedikit sekalian saya mengatakan, hubungan paling indah, hubungan antaramu dengan Allah, hubungan antaramu dengan Rasulullah. Kamu jadi seseorang yang ada di hati seseorang ketika dia sampai di Sidratul Muntaha. Oh, saya mah GR. Ya Allah, betapa berharganya saya. Jika saya solehah. Betapa berharganya saya jika saya soleha. Bukan jika saya punya duit banyak, bukan. Bukan jika hidung saya lebih mancung, bukan. Kamu harus tahu, berhargamu tuh bukan pada rupa, berhargamu tuh bahkan bukan pada ilmu yang kamu punya, bukan pada ibadah yang kamu kerjakan, tapi berhargamu adalah nilaimu sebagai seorang mukminah muslimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka nabinya dinabikan, Allahnya dituhankan dalam hatimu itu. Nabinya diikutin, Allahnya dipatuhin
dalam hatimu itu. Kamu gak usah takut kehilangan apapun dan siapapun, selagi kamu punya hubungan yang indah antaramu dengan Allah, antaramu dengan Rasulullah. Jelas sampai sini? Malam 27 Rajab, yuk. Yang benar. Emang kita kalau malam-malam yang lain boleh nggak benar? Benar juga, benar juga. Lebih benar lagi, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Apa yang mesti dikerjain Ustazah? Banyakin istighfar. Malam 27 Rajab banyakin istighfar. Biar kita bisa naik juga. Yang bikin kita nih nggak bisa naikkan dosa-dosa. Jadi biar diampuni sama Allah, jadinya kita bisa naik nih teman-teman. Kayak Nabi Muhammad naik di Sidratul Muntaha. Ya kita naiklah gitu. Dari jurang dosa menuju ke jalan takwa. Amin. Amin. Dari hati yang kotor menuju kepada hati yang bersih. Amin. Dari pikiran yang ruwet menuju kepada pikiran yang lapang. Amin. Dari menuhankan harta dan menuhankan cinta manusia kepada menuhankan Allah. Menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik, 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 naik. Mudah-mudahan malam 27 Rajab banyakin istighfar. Banyakin zikir, tambahin sholat sunnah, kalau bisa sholat tasbih yang diajarin Nabi tuh kepada Sayyidina Abbas, paman beliau. Ya am, ala unabbi'ak, ala ukhbirak, ma in amil tabihi ghafarallahu laka ma taqaddam min dambik wa qila wa ma ta'akhir. Paman, maukah kamu aku ajari satu perbuatan yang kalau kamu lakukan paman akan diampuni dosa-dosamu semuanya. Semuanya. Pamannya Sayyidina Abbas bilang, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, ajarkan saya. Nabi kemudian mengajarkannya tutorial tata cara sholat tasbih. Yaitu untuk sholat 4 rakaat, tiap rakaatnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 300 kali, setiap rakaatnya 75 kali, dibagi-bagi 15 sebelum Fatihah dan surat, 10 sesudah Fatihah dan surat, kemudian ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, dan sujud lagi 10, tepat 75. Sisanya sholat kayak biasa. Jelas? Kurang katanya. Ini kamu salat nih. Usolli sunnatat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Boleh 2 rakaat, boleh juga langsung 4. Kalau siang boleh langsung 4, boleh juga 2 rakaat. Kalau malam lebih baik 2 rakaat. 2. Kalau saya sih jarang kerjain langsung 4, biasanya 2. Kenapa? Takut batal. Kalau batal kan ya, batalnya udah rakaat ke-3 mau 4. Waduh. Panjang. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Habisnya takbiratul ihram, kamu baca iftitah, habis iftitah baca itu tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Terus baca Fatihah, baca surat. Suratnya apa Ustaz? Bebas. Asal bukan surat tanah. Surat cinta. Baca surat. Kemudian habis itu kamu baca lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Kemudian kamu ruku subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Habis itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Baca tasbih 3 kali kayak biasanya kamu ruku. Habis itu tambahin dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. I'tidal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Sebanyak sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Habis itu duduk kayak biasanya rabbil fili warhamni. Akhir
kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali, sujud lagi. Kamu baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar sesudah dzikirannya sujud. Nah, habis itu kemudian lanjutkan rakaat sisanya kayak begitu. Ya. Kata Nabi Muhammad kepada pamannya, "Paman, kalau kamu bisa kerjain ini dalam waktu setiap hari kerjain. Kalau enggak sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau enggak sebulan sekali. Kalau enggak setahun sekali." Nah, kita mudah-mudahan bisa kerja ini nih di malam Isra Mi'raj. Ya. Ustazah, emang ada dalilnya Nabi Muhammad ngerjain sholat tasbih di malam Isra Mi'raj? Bu, kan Nabi Muhammad bilang sama pamannya, "Paman, kalau kamu bisa kerjain tiap hari, kerjain." Kan begitu? Kamu bisa kerjain tiap malam, paman kerjain. Sayyidina Abbas, Bu, mengerjakannya setiap hari. Sayyidina Abbas mengerjakannya setiap hari, setiap malam beliau kerjain. Teman-teman saudaraku sekalian, nah itu kan dari setiap malam kan ada malam Isra Mi'rajnya dong. Ada malam 27 Rajabnya dong. Sehingga tidak bisa disebut bahwa amalan ini ustazah ngajarin bid'ah nih. Nabi Muhammad nggak ngerjain, kan Nabi Muhammad bilang sama Sayyidina Abbas, "Kalau kamu bisa kerjainnya setiap malam, paman kerjain." Nah, setiap malam ini kan kalau ngepasin malam Isra dan Mi'raj, itu kan berarti kan ada malamnya yang Nabi Muhammad, ada malamnya yang Sayyidina Abbas mengerjakan itu, kan begitu? Itu kan berarti nggak mungkin bid'ah, teman-teman. Bid'ah itu kan suatu yang mengada-ada. Ini kan sholatnya ada diajarin sama Nabi. Nah, kalau malam biasa-biasa aja udah bagus, apalagi malam Isra Mi'raj. Malam tempat Allah memberikan hadiah terindah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau malam yang biasa-biasa aja jadi penggugur dosa, gimana pula dengan malam Isra dan Mi'raj? Malam mulia ini tuh. Nah, karenanya kemudian mudah-mudahan insya Allah kita semuanya ditakdir Allah buat bisa ngerjain. Kalau ada yang suka segala-gala bilang bid'ah ini tuh kayaknya malas aja dah dia. Ya kan? Malas aja kayaknya. Udah biarin aja, dia nggak mau ngerjain, ya udah, gitu aja. Iya nih Ustazah, suka ada yang ngedebat saya Ustazah, tuh saya jawabnya mesti apa? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Kita nih Bu punya ilmu bukan untuk berdebat. Kita punya ilmu buat bikin kita selamat di hari akhirat. Jadi ilmu kita bukan untuk diperdebatkan, ilmu kita adalah ilmu untuk diamalkan. Insya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, perbanyak kebaikan-kebaikan malam Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Banyakin doa. Doa di malam tersebut mustajab. Banyakin doa. Banyakin zikir, banyakin amal-amal, perbuatan-perbuatan baik. Hidupkan malamnya dengan banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.